Saya login dulu dengan user admin. User admin ini untuk melakukan pengaturan profil instansi, URL aplikasi, alamat, kemudian batas maksimal foto yang bisa diupload, logo instansi, integrasi WhatsApp karena ada fitur-fitur di dalam aplikasi yang memerlukan WhatsApp. Ini token API Fonte ya, kita pakai Fonte, nomor WhatsApp, nomor yang terdaftar nanti. Kemudian manajemen pengguna itu dilakukan oleh admin. Kemudian ada profil PIN tanda tangan elektronik, panduan pengguna juga sudah langsung include di dalam aplikasi ya, cara menggunakan aplikasi gampang sekali, sederhana. Kemudian dokumen output ini untuk terkait dengan aktivitas rapat yang nanti dilakukan. Oke, itu tadi user admin. Sekarang saya masuk dengan user pimpinan rapat dengan skop terkecil untuk kepala subbagian. Jadi perlu diketahui bahwa aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk satu subbagian saja, tapi saya mencontohkan pada skop rapat berjenjang kepala subbagian apa misalkan kepala subbagian. Jadi ada level kepala subbagian, ada level kepala bagian, ada level sekretaris, panitra, ada level ketua pimpinan ya. Kemudian saya kebetulan di sini sudah melakukan rapat satu kali. Nah, saya contohkan ya, saya buat rapat baru. Kemudian rapat berjenjang baru ini, rapat subbagian, tanggalnya kita tentukan. Misalkan saya ingin lakukan rapat di tanggal 16 katakanlah. Waktu mulai kita tentukan, waktu selesai perkiraan 1 jam, mungkin tidak perlu terlalu lama-lama. Kemudian kapan lokasi rapat, tentukan lokasi rapat, misalkan ruangan bagian tata usaha, ruang tata usaha dan rumah tangga misalkan. Kemudian nomor surat undangan ini kita generate dari aplikasi Simetri. Jadi kita generate surat keluar dari aplikasi Simetri ya, karena kita kan sama-sama kalau di instansi yang menggunakan aplikasi tata persuratan sendiri ya tentu nomor surat yang kita masukkan sini. Tapi kalau untuk instansi pengadilan itu ada ketentuan menggunakan Simetri untuk di bawah Badan Peradilan Umum ya, menggunakan aplikasi Simetri. Kita contohkan saja, ini contoh ya, saya hanya anggaplah ini nomornya untuk aplikasi Simetri. Catatan tambahan kalau diperlukan, agenda rapat ini bisa kita tulis sendiri atau bisa kita ambil dari log harian. Jadi setiap pegawai itu akan mencatat log, misalkan ada satu permasalahan yang perlu untuk diangkat di rapat, setiap pegawai bebas menuliskan apa saja, dan pimpinan rapat yang akan memilah mana yang akan kita angkat sebagai log, sebagai agenda rapat maksud saya, sebagai agenda rapat. Bisa diambil dari log, bisa kita ketik sendiri. Jadi misalkan implementasi sistem pemeliharaan, jadi judul agenda yang ke-1 implementasi sistem pemeliharaan. Deskripsi, kita cantumkan deskripsi, misalkan pembahasan terkait implementasi aplikasi sistem pemeliharaan aset barang milik negara pada sekitar mana misalkan. Bisa dibuat panjang deskripsinya, bisa. Kemudian kita tentukan peserta rapat, tinggal dicentang. Oh ini tidak perlu, ini yang perlu gitu. Jadi misalkan ini tidak perlu karena kasubnya tidak perlu dimasukkan dalam undangan. Ini staf pelaksana misalkan. Kemudian ini tak perlu, ini kepanitraan, ini kasub. Oke, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Bagian lain misalkan ya, ini tidak perlu. Kemudian ini juga tidak usah, ini tidak perlu misalkan ya. Yang kasub-kasub kita
Dan tapi kalau ada yang memang perlu untuk ikut rapat, ya kita tambahkan. Kemudian selesai itu, judul rapat berjenjang untuk bagian ya bulan Juni misalkan ya. Sudah, catatan tambahan tak perlu kita isi, misalkan kalau mau diisi juga tidak masalah. Agenda hanya satu, saya contohkan di sini. Kemudian buat rapat. Setelah kita buat rapat, kita share undangan. Tapi sebelum share undangan, kita harus tanda tangan elektronik dulu undangan. Tanda tangan elektronik. Kemudian tanda tangan. Sudah ya, sudah tanda tangan, sudah berhasil. Undangan bisa dikirim lewat WA. Ini kalau kita klik akan langsung. Tadi kan pakai Fonte ya, kita sudah atur nomor telepon yang menggunakan layanan WhatsApp. Kemudian tokennya sudah kita masukkan tadi oleh user admin. Kalau kita klik kirim undangan, ini akan peserta akan langsung menerima WhatsApp, undangan lewat WhatsApp. Kemudian kalau kita klik di sini, klik buka undangan, itu akan langsung tampil undangannya di halaman sendiri seperti ini. Jadi nomornya sudah otomatis, judul rapatnya, kemudian hari, tanggal, jam, tempat, pimpinan rapatnya siapa, karena saya menggunakan user saya. Kemudian di sini ada agenda rapat, kemudian daftar peserta. Nah, ini sudah ditandatangani elektronik. Dokumen, oh maaf, ini belum ditandatangani elektronik oleh pimpinan rapat. Nanti saya cek sebentar. Kemudian cetak undangan. Ketika cetak undangan, itu akan langsung expand, nama-namanya langsung muncul seperti ini. Walaupun tadi kita harus klik dulu ya. Ini yang baru kita buat tadi, sudah terjadwal. Kita bisa menunjuk notulen sesuai dengan SK penunjukan atau ada penunjukan dari bagian kepegawaian untuk yang jadwal notulen siapa. Kita pilih notulen di sini. Sekarang saya pilih salah satu staff. Kemudian setelah notulen dipilih, kita simpan. Notulen nanti akan bisa melihat isi pembahasan. Jadi kalau kita tidak tentukan notulen, maka pelaksana itu tidak akan bisa melihat isi pembahasan rapat. Kita bisa mengedit dan mengisi pembahasan rapat. Tapi kalau kita pilih, itu langsung bisa terbuka nanti di user note di halaman notulennya. Kemudian setelah selesai, kita tinggal masuk pada pelaksanaan. Jadi pada hari H, misalkan sudah tanggal 16 Juni, masuk di kita melaksanakan rapat, itu tinggal diklik di sini, di icon gambar mata, kemudian kita kelola absensi. Ini bisa dilakukan oleh notulen, bisa juga oleh pimpinan rapat. Kelola absensi untuk kita cek mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Katakanlah semuanya hadir ya, katakanlah semuanya hadir. Kita klik di sini hadir semua. Klik hadir semua, kemudian simpan. Kemudian sudah absensi sudah kita tentukan, oleh notulen boleh, oleh pimpinan rapat boleh. Kemudian kita tanda tangan absensi. Oke, setelah tanda tangan absensi, ini teman-teman bisa lihat di dokumen. Kalau kita download undangan, kemudian daftar hadir. Ini sekarang kita sudah hadir semuanya. Kemudian notulen rapat. Notulen rapat itu terbentuk dalam file Word. Tapi karena ini kita belum mengisi, kita belum ada pembahasan, jadi masih belum ya. Jadi belum saatnya untuk mendownload notulen rapat sebetulnya. Jadi kita masih pada pelaksanaan rapat.
Kemudian kita masuk pada agenda rapat. Di sini kan ada kolom pembahasan ya. Karena masih belum pelaksanaan, jadi dia masih terjadwal. Ini belum bisa diisi. Sekarang kita ubah ini menjadi berlangsung. Nah, ketika kita ubah berlangsung, status rapat diperbarui, itu akan muncul kolom hasil pembahasan. Kolom hasil pembahasan. Nah, di sini teman-teman lihat setelah rapat berlangsung, kita misalkan pembahasannya adalah telah dilakukan sosialisasi terkait cara mengoperasikan aplikasi sistem pemeliharaan aset BUMN. Oke, tindak lanjutnya telah disosialisasikan. Penanggung jawabnya misalkan pimpinan rapat sendiri. Tidak perlu tulis batas waktu, simpan hasil pembahasan. Oke, notulen sudah, jadi undangan sudah, notulen sudah, rapat sudah berlangsung. Ketika rapat belum berlangsung kan tadi masih terkunci ya di sini. Ini sekarang sudah kita isi. Notulen tanda tangan. Jadi tanda tangan notulen. Oke, semua sudah tanda tangan. Kita upload foto dokumentasi. Nah, teman-teman lihat di sini sudah berlangsung, rapat sudah selesai katakanlah. Kita pilih selesai. Status sudah berubah. Dokumen kita bisa download satu-satu di sini. Seharusnya sudah ditandatangani semuanya. Seperti ini, di sini undangan sudah ditandatangani secara elektronik. Kemudian notulen, ini karena hanya satu agenda, kita lihat tadi sudah langsung otomatis masuk. Notulis belum tanda tangan elektronik, makanya dia masih kosong. Ini bisa kita edit. Kalau misalkan sudah tanda tangan elektronik, masih bisa diedit untuk posisinya. Kemudian absensi tadi tinggal diserahkan ke pegawai-pegawai yang hadir, kemudian tanda tangan. Ini sudah langsung tanda tangan elektronik juga, absensi. Dan foto, apabila sebagai kepala rumah tangga, bulan Juni, ini sudah otomatis. Siap berjenjang, oke. Jadi ada, kalau kita mau pakai caption, sebelum kita upload, kita tulis dulu captionnya, baru kita upload. Supaya di setiap foto ada caption. Nah, ini aplikasi masih bisa dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi di instansi kita. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih.